Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan ini kita akan coba latihan ya, mengerjakan soal-soal uji kompetensi tugas lapangan keluarga berencana ya. Jadi kita akan coba mensimulasikan soal-soal tentang program Bangga Kencana. Tapi sebelumnya, teman-teman, saya ingin ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua, dan teman-teman sekalian yang sudah subscribe ya. Mudah-mudahan akan membuat kita menjadi lebih sering ketemu guna membahas hal-hal lainnya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mencoba membahas ya, soal-soal uji kompetensi petugas lapangan keluarga berencana ya. Konteks soal ini adalah seputar pengelolaan program Bangga Kencana ya. Jadi kita akan mulai dari soal yang pertama ya. Kita akan coba simak. Ini adalah ada pernyataan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan ya, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk pengujian keluarga prioritas merupakan definisi KB menurut siapa? Nah, ini adalah sebuah definisi atau pengertian tentang keluarga berencana, dan opsi yang ditawarkan yang bisa dipilih teman sekalian. Yang pertama adalah tentang menurut WHO ya, kemudian yang kedua adalah menurut Undang-Undang 52 tahun 2009, yang ketiga dari UNICEF, dan yang keempat dari BKKBN ya, pengertian dari BKKBN, dan yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009. Baik, teman-teman sekalian bisa melihat ya, kalau mungkin ada kata kuncinya adalah jarak dan usia ideal. Kalau pernyataan keluarga berencana di sana tertulis jarak dan usia ideal melahirkan, sangat mungkin itu adalah Undang-Undang Nomor 52 ya tahun 2009, teman sekalian ya. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Teman-teman bisa melihat di ini perbedaan pengertian ya menurut WHO dan menurut undang-undang. Kalau undang-undang dia akan bilang jarak dan usia ideal ya, tetapi kalau WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dia akan salah satu yang menjadi mudah diingat adalah dia mengatur intervalnya, teman sekalian ya. Berarti itu adalah definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Baik ya, teman-teman sekalian ya. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan tadi adalah dari Undang-Undang 52 tahun 2009. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ada pernyataan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran pertama ya bagi vaskes jaringan jejaring ya pada saat didirikan, dan untuk pendaftaran ulang bagi semua fasilitas kesehatan KB jaring jejaring ya, yang dilakukan pada setiap awal tahun anggaran adalah, jadi setelah itu ada pendaftaran ya bagi yang pertama bagi vaskes yang belum terdaftar, atau daftar ulang bagi vaskes KB yang lama gitu ya, jejaring lama. Nah, sarana atau instrumen itu apa ya? Ini yang pertama adalah kartu pendaftaran tempat pelayanan ya. Ini kita diberi pilihan jawaban itu, kita nanti disuruh milih jawaban yang terbaik ya, paling tepat ya. Kemudian B adalah kartu peserta KB, kemudian kartu status peserta KB, dan register pelayanan KB, dan register alat dan obat kontrasepsi. Baik, teman-teman, kita akan coba lihat ya. Ini kata kunci ya di soal ini adalah melakukan pendaftaran, teman sekalian ya. Jadi ketika vaskes yang melakukan pendaftaran atau pendaftaran ulang ya bagi vaskes jejaring ya, jaringan yang lama, jejaring yang lama, dan itu dilakukan setiap awal tahun, maka itu adalah K0 ya. K0 itu dalam hal ini adalah kartu pendaftaran tempat pelayanan. Jadi teman sekalian, instrumen ya, atau sarana prasarana untuk melakukan pendaftaran maupun pendaftaran ulang di awal tahun, itu jawaban yang benar adalah kartu pendaftaran tempat pelayanan atau K0 ya. Kita setiap awal tahun mengisi itu. Kalau yang B kan kartu peserta KB itu dipegang oleh peserta KB ya. Yang C kartu status peserta KB dan register pelayanan KB itu ada di klinik. Kemudian register alat dan obat juga bukan untuk pendaftaran. Baik, teman-teman, itu soal yang kedua. Kita akan coba simak, teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah tentang pasca persalinan ya. Keluarga berencana pasca persalinan atau KBPP adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan umur berapa gitu ya. Jadi KBPP, KB pasca salin kan berarti KB ketika ibu masih nifas ya, melahirkan sampai nifas. Teman sekalian, maka
masa nifas bagi perempuan, kalau dari pilihan 1 tahun ya 30 hari, 1 minggu, 42 hari, 21 hari, maka yang paling mendekati atau paling benar adalah 42 hari ya teman sekalian ya. Jadi jawaban yang benar adalah 42 hari. Ini teman sekalian ya, mungkin ini saya bisa bantu di sini. Ini ada di modul penyelenggaraan pelayanan KB, teman sekalian ya. Itu untuk KBPP itu sampai 42 hari ya. Dan ini ada di halaman 137 kalau teman-teman penasaran ya untuk membuka modul penyelenggaraan pelayanan KB. Baik, jadi kesimpulannya untuk KBPP itu dilayankan atau diberikan pelayanan kepada ibu sampai 42 hari setelah melahirkan. Baik, teman sekalian, kita akan lanjut ya. Teman-teman sekalian, semoga tetap semangat, kita akan lanjut. Nah, ini ada pertanyaan, kita disuruh milih yang bukan ya atau kecuali. Di bawah ini merupakan kelebihan dari metode kontrasepsi implan ya, kelebihan dari implan susuk ya atau alat kontrasepsi bawah kulit ya. Ya, jadi kelebihannya apa ya? Ekonomi dan praktis pasti ya, tapi yang nanti kita pilih adalah yang bukan kelebihan berarti ya. Di bawah ini adalah kelebihan, kecuali berarti kita disuruh milih yang bukan kelebihan. Kalau implan ekonomi dan praktis juga ya. Kemudian tidak memerlukan tidak memerlukan pemeriksaan ya. Nah, ini juga kelebihan. Mengurangi nyeri haid, kemudian mungkinnya ini kelebihan juga yang D melindungi terhadap penularan AIDS, IMS ya, infeksi menular seksual ya. Apakah implan itu. Kemudian yang E adalah melindungi jumlah darah saat lah. Jawaban yang benar adalah melindungi ya. Jadi kecuali melindungi terhadap penularan AIDS dan AIDS. Seperti kita ketahui, AIDS itu menular melalui hubungan seksual, suntik jarum suntik ya, maupun air ya, air liur, air ludah dari sang penderita ya. Baik, oke. Nah ini kelebihan implan teman sekalian. Kelebihan implan mungkin sangat efektif ya, 99% sangat ekonomis dan praktis itu yang tadi A. Pengembalian tingkat kesuburan cepat, tidak memerlukan pemeriksaan organ reproduksi ya tadi disebut di sana, berarti ini termasuk tidak mengganggu. Nah, yang tidak ada di sini adalah apa? Yang tidak ada di sini adalah melindungi terhadap penularan AIDS atau infeksi menular seksual (IMS). Baik, teman sekalian ya, jelas dari kondom ya. Kalau kondom memang bisa melindungi penularan AIDS dan IMS. Baik, teman-teman sekalian, kita akan langsung pertanyaan berikutnya. Wanita yang tidak ingin memiliki anak lagi dapat melakukan metode kontrasepsi apa gitu ya. Jadi dia sudah tidak ingin anak lagi ya. Yang pertama adalah implan. Nah, dia sudah tidak ingin anak lagi pokoknya. Sudah anaknya cukup ya, misalnya sudah 2 atau 3 dan dia tidak ingin hamil lagi. Dia tepatnya pakai apa? Kalau implan dia berarti masih ingin lagi ya, nanti akan dilepas. Dan kalau spiral juga. Spiral nanti kalau misalnya ingin, masih ragu-ragu ya, siapa tahu ingin, dia spiral bisa dilepas dan bisa hamil lagi. Kalau metode amenorrhea laktasi, mal juga bisa bukan ya. Jawaban yang benar adalah MOW teman sekalian ya. Kalau dari 5 opsi, 5 pilihan jawaban ini, maka jawaban yang paling tepat adalah MOW. Jadi orang atau perempuan yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi, dia tepatnya atau sebaiknya menggunakan metode operatif wanita ya. Dia akan lebih permanen, dia akan lebih steril gitu ya, teman sekalian ya. Mantap ya. Ini disebut juga kontrasepsi mantap. Nah, ini tubektomi, metode operasinya ini mencegah pertemuan sperma dengan sel telur ya, menutup kuda saluran telur sehingga sel tidak dapat dibuai sperma. Jadi sudah tertutup ya kedua saluran telurnya sehingga dia tidak mungkin untuk hamil lagi. Ini tubektomi ya atau MOW. Teman-teman sekalian, kita akan coba soal berikutnya yaitu cara kerja metode kontrasepsi vasektomi. Ya, vasektomi kan berarti metode operasi pria ya atau MOP ya. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, ini ya vasektomi MOP teman-teman sekalian. Yang pertama adalah melepaskan hormon yang dapat menghambat pergerakan sperma ya. Oh, berarti hormonal nih ya. Padahal vasektomi kan apa operasi kecil ya, operasi kecil ya tidak menggunakan hormon. Berarti jawaban yang ini salah.
Yang B adalah melepaskan hormon. Lah ini masih bicara tentang hormon, padahal vasektomi itu merupakan metode operasi ya, bukan menggunakan obat atau hormon. Yang ketiga yang C ini adalah pemotongan dan pengikatan saluran. Nah ini teman-teman, jadi MOP atau vasektomi memang dilakukan melalui pemotongan dan pengikatan saluran ya. Jadi ini C yang menurut saya C ini. Sedangkan D menyebabkan perubahan kimia, ini bukan juga. Kemudian yang E mencegah pertemuan sperma dengan sel telur dengan cara menutup kedua saluran. Nah, ini saluran perempuan maksudnya ini. Kalau saluran yang sperma kan satu di laki-laki. Jadi jawaban yang benar teman sekalian adalah C. Jelas itu ya. Kita akan coba lihat ini pengertian vasektomi ya adalah metode kontrasepsi untuk pria ya berupa tindakan medis pemotongan dan pengikatan ya, pemotongan dan pengikatan. Jadi seperti ini adalah pemotongan dan pengikatan saluran sperma. Ini adalah jawaban yang paling tepat dari cara kerja metode kontrasepsi, pemotongan dan pengikatan ya saluran sperma. Baik teman sekalian, lanjut ke pertanyaan berikut adalah tingkatan keterampilan dalam KIP konseling. Yang pertama adalah teman sekalian ya. Nah, keterampilan mendengarkan ya. Jadi ini adalah yang maksudnya adalah keterampilan pertama adalah keterampilan mikro atau keterampilan yang sebagian keterampilan yang harus ya pertama kali harus dipunyai oleh seorang konselor adalah ini yang keterampilan mendengarkan sih memang itu harus ya, tapi mungkin bukan pertama. Keterampilan pertama juga harus dimiliki oleh konselor, tapi dia bukan pertama. Membantu klien mengambil keputusan, ini apalagi ya, ini pasti bukan pertama karena mengambil keputusan itu adalah di akhir ya, di akhir dari proses konseling. Jadi setelah keterampilan bertanya mendengarkan itu sudah kita tangkap, kita bisa bantu, lah itu baru mengambil keputusan. Nah, yang itu adalah membantu klien melakukan refleksi perasaan. Ini adalah tingkatan keterampilan. Saya kira ABCD tidak semua. Dan yang ini adalah keterampilan observasi dan memantapkan hubungan baik lah. Ini teman-teman jawaban yang paling tepat adalah E ya. Jadi seorang konselor atau petugas konseling yang pertama ya pokok mendasar harus dikuasai adalah keterampilan observasi yang mengobservasi klien, mengamati gerak ya bahasa tubuh maupun bahasa lesan atau verbal ya, supaya kita tahu ya apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan, apa yang dikhawatirkan dan apa yang diinginkan. Itu kita mengobservasi supaya nanti hubungan kita menjadi baik. Kita memperlakukan klien bisa menjadi lebih terhormat gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan cek kenapa keterampilan observasi dan memantapkan hubungan yang baik adalah keterampilan pertama dan mendasar ya. Kita akan lihat teman-teman sekalian, ini adalah model wawancara dalam konseling ya. Model wawancara dalam tingkatan konseling. Ini yang paling bawah adalah keterampilan observasi dan memantapkan hubungan baik. Ini yang pertama. Kemudian di atasnya setelah kita terampil observasi adalah terampil mendengar aktif dan bertanya efektif. Itu keterampilan di atasnya. Kemudian keterampilan berikutnya adalah atau keterampilan terakhir adalah membantu klien dalam mengambil keputusan. Baik gitu ya teman-teman sekalian ya. Itu tentang konseling. Nah, sekarang kita kembali ke implan. Metode kontrasepsi implan atau susuk dapat mencegah kehamilan sampai dengan ini implan ya, sampai dengan kapan? Berapa tahun? Untuk implan dapat mencegah kehamilan sampai dengan 3 tahun ya. Ini jawaban pertama ya. Kita lihat nanti akan kita bahas. Ada 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Mana yang paling menurut teman-teman paling apa kena ya, paling pas? Tentu yang 3 tahun jawabannya ya. Kita akan lihat mencegah terjadinya kehamilan hingga 3 sampai 5 tahun ya, 3 sampai 5 tahun. Jadi bukan 6 tahun ya. Jadi yang jawaban paling tepat adalah 3 tahun. Ini jawaban yang paling tepat teman sekalian ya. Ini jawaban yang paling tepat, maka yang 3 tahun untuk implan ya, karena 3 sampai 5 tahun. Kan kita milih jawaban yang paling tepat kan di antara 5 jawaban itu. Baik, teman sekalian, kita akan coba membahas tentang kehamilan ya. Nah, ini misalnya ada soal seperti ini. Trimester kedua ya. Trimester kan 3 bulan nih, 3 bulan kedua ya. Padahal kalau perempuan hamil kan 9 bulan, berarti ada 3 trimester ya. 3 bulan pertama trimester pertama, trimester kedua adalah 3 bulan. Berarti usia
bulan keempat, 5, 6 ya, dan 7, 8, 9-nya adalah di trimester ketiga. Nah, ini yang ditanyakan adalah trimester kedua. Usia kehamilan berapa minggu gitu ya. Nah, ini ada 12 minggu sampai dengan 28, 12 minggu sampai dengan persalinan. Kalau yang B tentu salah ya, karena dia 12 minggu sampai persalinan, berarti kan sampai ke trimester ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah kehamilan 28 minggu sampai dengan persalinan. Nah, ini adalah trimester ketiganya. Nah, yang D adalah usia kehamilan dari mulai konsepsi ya, mulai pembuahan sampai dengan 12 minggu ya. Ini tentu trimester pertama ya, berarti bulan bulan pertama, kedua, ketiga, dan yang E adalah usia kehamilan di 12 minggu pertama. Jadi teman-teman sekalian, 12 minggu pertama kan sama dengan jawaban nomor D itu sebenarnya trimester pertama. Jawaban yang paling tepat tentu kalau trimester kedua kan berarti bulan keempat, 5, dan 6 ya. Maka inilah jawaban yang paling benar ya dibanding jawaban yang lain. Pertanyaan, bayi berat lahir rendah atau BBLR itu didefinisikan atau dirumuskan pengertiannya oleh WHO sebagai berikut. Yang pertama adalah berat badan lahir kurang dari 2.300, jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ya, berat badan lahir kurang dari 2.300, kurang dari 2.500, C kurang dari 2.700, D kurang dari 2.900, dan E kurang dari 3.000 gram ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa berat badan lahir rendah adalah kurang dari 2,5 kilo atau berarti kurang dari 2.500 gram. Nah, ini penjelasannya menurut World Health Organization, teman-teman ya, berat badan lahir rendah itu di bawah 2.500 gram. Jadi jawaban yang benar adalah eh, yang B itu ya, yang kurang dari 2.500 gram atau setara kurang kilo. Baik teman-teman, nah, masih tentang bayi. Pada bayi ya, kelompok umur 0 sampai 6 bulan, intervensi prioritasnya apa gitu ya. Ada suplemen zinc ya, ini untuk kecerdasan otak, kemudian fortifikasi besi ya, zat besi, kemudian apakah perlu kayak perubahan perilaku, pemberian ASI dengan benar, atau promosi menyusui. Nah, kalau promosi menyusui tentu sebaiknya malah sebelum bayi lahir ya, dipromosi ya. Jadi mungkin ini jawaban yang paling tepat teman-teman, tentu kita akan pilih pemberian ASI dengan benar ya, karena 0,6 bulan kita juga harus memperlakukan apa bayi ya, bayi 0,6 bulan itu supaya bayi itu minum hanya susu air susu ibu atau ASI eksklusif. Jadi pemberian ASI dengan benar saya kira itu lebih prioritas ya dibanding hal-hal lain yang A, B, C, dan sebagainya. Jadi jawaban yang benar adalah pemberian ASI dengan benar. Teman-teman sekalian, nah kita kembali ke konseling teman sekalian ya. Tujuan dari konseling adalah membantu klien agar dapat mengambil keputusan ya, itu membantu klien ya. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman ya. Jadi kita hanya memberikan pemahaman informasi, yang C adalah memberikan penekanan mengenai hal-hal yang baik dan buruk ya. Ini nggak boleh, ini boleh gitu misalnya. Tapi itu bukan konseling ya, bukan tujuan. Kemudian mengajak klien mengikuti apa yang disuruhkan oleh petugas. Ini biasanya merupakan saran ya, atau mungkin ini nasihat ya. Mengajak klien mengikuti apa yang disuruhkan itu nasihat. Kemudian memberikan klien berpikir mengenai hal baik dan buruk yang terjadi dalam hidupnya. Ini malah semacam refleksi, semacam refleksi pengalaman ya. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat bahwa konseling tujuannya adalah membantu klien ya, agar dapat mengambil keputusan. Jadi, kalau konseling tujuan utamanya adalah membantu klien. Nah, kalau advokasi mendapatkan dukungan ya. Kalau KIE meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku. Jadi tujuan dari konseling yang benar adalah membantu klien agar dapat mengambil keputusannya dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini adalah jawaban yang paling tepat ya teman-teman sekalian. Kita akan coba lihat perbedaan antara konseling, motivasi, dan nasihat. Seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi untuk tujuan, ini kolom di row yang pertama tujuan. Ini ya tujuan, kalau motivasi mengharap klien mengikuti itu motivasi, kalau nasihat mengharap mengikuti usul petugas, kalau konseling tujuannya adalah membantu klien agar dapat menentukan keinginannya, dapat memecahkan masalahnya, kita hanya membantu yang memberikan informasi yang cukup untuk kliennya atau untuk akseptor.
Baik teman-teman sekalian, itu adalah jadi ini adalah perbedaan antara konseling, motivasi, dan nasehat ya. Ini mungkin bisa ditambahkan satu kolom lagi tentang advokasi. Itu semuanya adalah aktivitas komunikasi ya teman sekalian, tapi berbeda tujuannya. Baik teman sekalian, kita akan lanjutkan tentang ini usaha sistematis dan terorganisir ya untuk memengaruhi mendesakkan terjadi perubahan dalam kebijakan publik. Tadi saya bilang ya, jadi ada jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi ya dan mendesak, mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan publik. Jadi yang menjadi sasaran komunikasi adalah pejabat publik ya. Nah, apakah ini KIE? KIE tentu kita sudah bilang bahwa KIE adalah komunikasi informasi edukasi, jadi dia hanya bersifat memberikan pengetahuan ya supaya orang berubah perilaku. Kemudian penyuluhan juga memberikan pencerahan, penerangan ya, penyuluhan ya. Eh, jadi lebih searah ya dibanding komunikasi yang lain. Kemudian ada advokasi lah. Ini teman-teman sekalian, advokasi dalam program Bangga Kencana tujuannya adalah mempengaruhi dan mendesakkan ya. Jadi advokasi itu ditujukan kepada pejabat publik, harapannya adalah pejabat publik itu dapat ya menentukan kebijakan yang pro atau mendukung program Bangga Kencana. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah advokasi. Kalau KIP kan komunikasi interpersonal, ini lebih ke konseling, atau itu konseling juga. Kalau konseling seperti saya bilang tadi adalah membantu klien mengambil keputusan. Pada soal ini ya, mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik, ya, berarti jawaban yang benar adalah advokasi. Ya, teman-teman ya, advokasi adalah jenis komunikasi, memberikan informasi sekaligus ada teknik-teknik supaya pejabat publik itu terpengaruh ya dan mau mau mendukung program Bank Kencana. Jadi yang diharapkan adalah diperolehnya dukungan. Nah, ini tujuan umum advokasi teman sekalian ya. Jadi tujuan umum adalah memperoleh dukungan dan komitmen dalam upaya program Bank Kencana. Ini ada di materi advokasi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat lebih jauh di sana. Menurut Undang-Undang 52 2009, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat nih teman-teman ya. Jadi saya langsung saja ke sini ini. Jadi menurut definisi keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah ya, unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri ya. Jadi suami istri sudah merupakan keluarga, atau suami istri dengan anaknya ya. Jadi ada bapak ibu dan anaknya, atau mungkin ayah yang duda dengan anaknya itu juga satu keluarga, atau ibu dengan anaknya lah itu adalah pengertian keluarga menurut Undang-Undang 52 tahun 2009. Nah, lalu bagaimana kalau nenek kakak yang ikut di situ? Ya, dia memang ada ikatan keluarga, tapi dia bukan keluarga yang dimaksud di undang-undang ini. Ini lebih ke menunjuk pada keluarga inti ya, bapak ibu anak ya, atau duda dengan anaknya, atau ibu yang sudah tidak yang sudah single parent itu dengan anaknya. Baik ya, ini saya ambilkan dari bab 1 ketentuan umum di Undang-Undang 52 2009. Sekarang adalah 8 fungsi keluarga. Bapak sekalian, ini kita diminta memilih mana yang bukan ya, atau tidak termasuk dalam 8 fungsi keluarga ya. Kalau cinta kasih tentu yaitu adalah salah satu fungsi keluarga, ekonomi juga fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, bahkan fungsi keagamaan sering disebut sebagai fungsi pertama dari keluarga, kemudian fungsi keamanan. Nah, ini teman-teman, saya kira asing ya. Kita sangat asing ya melihat bahwa fungsi keluarga adalah fungsi keamanan ya. Jadi kita belum pernah dengar itu. Kalau fungsi perlindungan jelas ya, ada fungsi perlindungan ya. Jadi kalau lihat ini teman-teman sekalian, kita bisa langsung saja yang tidak termasuk ya berarti adalah fungsi keamanan ya. Kan ada cinta kasih, ekonomi, keagamaan, sosial budaya ya, ada lingkungan dan sebagainya, ada 8 gitu. Ini teman-teman sekalian ya, fungsi keluarga ya, fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang. Yang keempat adalah fungsi perlindungan, yang kelima fungsi reproduksi, 6 fungsi sosial pendidikan, dan 7 fungsi ekonomi, dan 8 adalah fungsi pemeliharaan lingkungan atau fungsi lingkungan ya. Tidak ada fungsi keamanan ya dalam 8 fungsi keluarga. Jelas ya teman-teman sekalian? Baik, oke, kita masih bahas tentang keluarga teman-teman sekalian. Untuk keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan ya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua ya, kakek dengan cucunya, atau sebatang kara, disebut apakah bisa disebut keluarga?
Yang pertama ini pendataan keluarga, tentu bukan ya. Kita kan sedang membicarakan keluarga. Apakah yang B adalah disebut keluarga? Kalau kita lihat di Undang-Undang 52 2009, keluarga kan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri ya, suami lah itu kan ini tidak. Kemudian rumah tangga juga bukan, lah keluarga khusus ya teman sekalian, jawabannya adalah keluarga. Jadi keluarga yang sedang kita bahas ya, bukan rumah tangga, bukan pencatatan, bukan pendataan ya. Jawaban yang kalau di jawaban ini yang paling bisa kita pilih mungkin adalah yang B dan D ya. Tapi yang B tadi sudah jelas saya jelaskan tentang pengertiannya ya di Undang-Undang 52 itu. Jadi yang ini jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu keluarga khusus. Nah, teman sekalian, salah satu ciri remaja dalam generasi berencana. Nah, ini teman-teman kita mulai menginjak ke remaja. Ini kita bahas remaja. Ini di sini adalah kata kuncinya adalah generasi berencana. Jadi ciri remaja dalam generasi berencana ya, bukan remaja umum, tapi ini remaja genre gitu. Remaja genre ciri-cirinya adalah yang pertama menunda usia perkawinan, kita setuju itu ya. Kemudian berlaku semena-mena tentu tidak lah. Oh, anak genre nggak seperti itu. Terdeteksi dari risiko triad KRR enggak juga ya. Ini kan bukan ciri ya. Ciri kan berarti kan yang menandai remaja itu. Kemudian mengikuti pergaulan bebas, ini terbalik. Kalau remaja genre bahkan dia mempelopori apa memerangi ya pergaulan bebas dan memerangi pula menikah muda. Jadi untuk jawaban paling tepat di soal ini adalah menunda usia perkawinan. Kayak ini adalah ciri remaja genre ya teman-teman sekalian ya. Baik, teman-teman sekalian, seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang biasanya tinggal bersama. Nah, ini sekelompok orang atau seseorang ya atau beberapa orang mendiami ya, ini mendiami ya bangunan ya dalam satu dapur ya bersama dan makan dari satu dapur, jadi masak dari satu dapur situ. Apakah itu termasuk pendataan keluarga? Tentu kita tidak ngomongin pendataan keluarga. Apakah itu basis data keluarga? Apakah rumah tangga lah? Keluarga khusus atau pencatatan keluarga. Oke. Jadi kita akan pilih teman-teman. Jadi kata kunci dari soal ini adalah sekelompok orang yang mendiami ya sebagian atau seluruh bangunan dan tinggal bersama. Nah, maka ini adalah jawabannya adalah rumah tangga. Jadi rumah tangga tidak harus sebuah keluarga ya teman-teman. Jadi dalam satu rumah tangga bisa jadi ada dua keluarga juga bisa. Ya, tidak harus satu keluarga. Tidak ada keluarganya juga bisa teman-teman ya kalau seseorang atau sekelompok orang. Teman sekalian, keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai luhur. Keluarga jadi tempat pembinaan penanaman nilai luhur budaya. Nah, ini fungsi apa? Fungsi sosial budaya mungkin ya kalau A mendekati nalar ya, logis ya. Yang B ekonomi, nah ini kan nilai-nilai luhur nih bukan masalah ekonomi. Apakah sosialisasi pendidikan atau pembinaan lingkungan? Kalau pembinaan lingkungan tentu tidak ya, jangan juga. Jadi mungkin yang teman-teman nilai-nilai luhur budaya yang sedang ditanamkan kepada anggota keluarga, maka itu adalah perwujudan dari fungsi sosial budaya ya teman-teman sekalian ya, nilai-nilai luhur budaya. Baik teman-teman teman sekalian, nah sekarang kita coba segarkan kembali ingatan kita tentang data wilayah ya dalam pendataan keluarga ya. Dalam pendataan keluarga kan ada data wilayah nih, ada kode provinsi, kode nomor rumah ya, nomor induk pendudukan. Ada ini jawabannya nomor urut keluarga dan kode desa. Jadi kalau kode data wilayah biasanya itu terdiri dari kode provinsi, nomor rumah, nomor urut keluarga dan kode desa kelurahan. NIK tidak termasuk dalam data wilayah, itu adalah data individu ya teman-teman ya, bukan data wilayah. Jadi jawaban yang benar adalah nomor induk pendudukan. Ini sudah langsung merah. Baik teman-teman sekalian, lansia yang berusia 70 sampai 17 tahun dikategorikan sebagai apa? Lansia tangguh, lansia dewasa, lansia muda, lansia sejahtera ya. Jadi kalau 70 sampai 79 dia adalah masuk di lansia dewasa atau lansia madya ya. Kalau di bawah 60 atau kalau lansia muda 60 sampai 69. Sedangkan mungkin saya atau teman-teman yang 50 sampai 60 itu berarti pralansia. Ya, teman-teman sekalian ya.
Berikutnya adalah kelompok lansia yang mampu beradaptasi terhadap proses penuaan secara positif. Teman sekalian, tua itu pasti, ya, tua itu pasti. Tapi kita bisa memilih berusaha apakah kita akan melaluinya secara positif, menerima dengan baik, dan tetap menjaga kualitasnya, tetap berguna ya, atau tidak ya. Lah. Ini yang sedang dibahas adalah lansia yang mampu beradaptasi terhadap proses penuaan secara positif, dia berproses secara positif, menerima ya dan, menjalankan peran-peran lansia sehingga dia berkualitas, maka disebut apa dia? Ada opsi atau pilihan jawaban lansia tangguh, B lansia dewasa, C lansia muda, D lansia sejahtera, E lansia paripurna. Kalau yang dewasa, muda, sejahtera, paripurna itu adalah tingkatan lansia. Tapi kalau untuk lansia yang positif ya dan bisa berkualitas itu adalah lansia tangguh. Kayak ini masa tua berkualitas ya itu adalah lansia tangguh. Salam lansia tangguh teman-teman ya. Ada salam seperti itu ya adalah badan sehat, tetap aktif ya, produktif ya dan mandiri. Yes itu. Itu masa tua berkualitas. Baik, teman-teman. Nah, sekarang dalam keluarga orang tua menanam keyakinan ya, kayak jadi dalam keluarga itu di sana ditanamkan nilai-nilai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan sikap takwa ya. Ini masuk fungsi yang mana ya? Tentu karena ini kita apa konteksnya adalah penanaman sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu dia adalah fungsi keluarga, fungsi keagamaan ya, fungsi keagamaan. Baik ya, jelas sekali ya kata kuncinya. Baik teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kaitannya apa, sebagian soal. Mungkin dari soal ini teman-teman nanti akan bisa apa, akan menjawab soal-soal yang lainnya dan saya tidak menjanjikan ini keluar, tapi kita memang harus belajar konteksnya, substansi atau materinya adalah tentang program Bank Kencana. Karena kompetensi teknis di penyuluh KP tentu adalah kompetensi teknis dalam pengelolaan program Bank Kencana. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat teman sekalian ya. Berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.